Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemarin Syekh Siti Jenar ana al-haq, maka al-halaj ana al-haq, Syekh Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah yo ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak al-halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus kamu lihat, terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itu loh Allah, itu loh, lihatin. Nah, kamu kan nggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu nggak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya enggak apa-apa sih, asal lebih khusyuk dibandingkan yang enggak konsentrasi. Sambil doa enggak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini, amin. Padahal doa itu minta, kamu minta tapi enggak serius gitu ya. Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan, jadi malaikatnya mesti ala wis tahu podo. Ya kan? Hafalan ora jelas. Enggak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama Syekh Siti Jenar di belakang nanti ada. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ting gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kanzun makhfiyun, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu, enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar
wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah, maka iyo ingsun iki Allah, katanya Syekh Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya, biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal, termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bayat dari Syekh Siti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat, di babat, kalau ketemu kalimatnya Syekh Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Syekh Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul itihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalanmu. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit. Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Syekh Siti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana.
Karena memang hidup kita kan harus muter dari innalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya, bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Nggak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Terus